Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip metodologi. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Doni Saputra, dan kawan saya, Ristiandani. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metodologi. Metodologi bisa diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis, dan uraian ilmiah. Menurut Anton Becker tahun 1984, metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi, di mana metode adalah suatu cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, sehingga metode memiliki sifat yang praktis. Metodologi disebut juga sebagai science of method, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara atau petunjuk yang praktis dalam penelitian. Sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis sebagai metode. Metodologi dapat pula dikatakan membahas tentang dasar filsafat ilmu metode penelitian. Karena metodologi belum memiliki langkah praktis, bagi sebagian besar jenis ilmu, metodologi merupakan dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau langkah praktis dari suatu penelitian. Dan juga ada beberapa ahli yang mengeluarkan pendapatnya mengenai metodologi. Yang pertama ada Kalean tahun 2005 berpendapat bahwa seorang peneliti dapat memilih suatu metode dengan dasar filosofis tertentu, yang konsekuensinya diikuti dengan metode penelitian yang konsisten dengan metode yang dipilihnya. Lalu yang kedua ada Suparlan Supartono tahun 2005 berpendapat bahwa metodologi adalah pengkajian mengenai bentuk dan model metode, aturan yang dipakai dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Metodologi sendiri bersifat umum dan metode bersifat lebih khusus. Lalu yang ketiga ada Peter Rensen yang berpendapat bahwa metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah sistematis. Sedangkan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut. Berikutnya yang akan kami bahas adalah unsur-unsur metodologi yang diambil dari buku karangan Anton Becker dan Asmat Zubair yang berjudul Metodologi Penelitian Filsafat tahun 1994. Unsur-unsur metodologi yang pertama ada interpretasi, yang artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif, melainkan harus bertemu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang autentik. Yang kedua ada induksi dan deduksi, yang berarti bahwa setiap ilmu terdapat penggunaan metode induksi dan deduksi. Yang ketiga ada koherensi intern, yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten, sehingga benar-benar merupakan internal struktur atau internal relation. Lalu selanjutnya yang keempat adalah holistis, yaitu tinjauan secara lebih dalam untuk mencapai kebenaran secara utuh, di mana objek dilihat dari interaksi dengan seluruh kenyataannya. Identitas objek akan terlihat bila ada korelasi dan komunikasi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada kesinambungan historis, yaitu jika ditinjau dari perkembangannya, manusia itu adalah makhluk historis. Manusia disebut demikian karena ia berkembang dalam pengalaman dan pikirannya. Dalam perkembangan pribadi, harus dapat dipahami melalui suatu proses kesinambungan. Selanjutnya ada idealisasi. Idealisasi merupakan proses untuk membuat ideal, yang berarti upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. Selanjutnya ada komparasi, yaitu adalah usaha memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi dapat diadakan dengan objek yang lain yang sangat dekat dan serupa dengan objek utama. Komparasi juga dapat diadakan dengan objek lain yang sangat berbeda dan jauh dari objek utama. Dalam perbandingan itulah
dapat dimaksimalkan perbedaan yang berlaku untuk dua objek, namun sekaligus dapat ditemukan beberapa persamaan yang mungkin sangat strategis. Selanjutnya ada heuristika, adalah metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Heuristika benar-benar dapat mengatur terjadinya pembaruan ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat memberikan kaidah yang mengacu. Selanjutnya ada analogikal, adalah filsafah peneliti arti, nilai dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Dengan demikian, akan dilihat analogi antara situasi atau kasus yang lebih terbatas dengan yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada deskripsi, adalah seluruh hasil penelitian yang harus dapat dideskripsikan. Data yang dieksplisitkan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Selanjutnya yang terakhir ada beberapa pandangan tentang prinsip metodologi yang akan dijelaskan oleh Kristiandani. Baik, untuk materi yang terakhir dalam PPT ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa pandangan tentang prinsip metodologi. Menurut René Descartes, Discourse on Method, risalah tentang metode, terdapat 6 bagian penting. Yang pertama, membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat, yang pada umumnya dimiliki semua orang. Menurut Descartes, akal sehat ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya. Namun, yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Descartes mengajukan 4 langkah atau aturan yang dapat mendukung metode yang dimaksud sebagai berikut. Yang A, janganlah pernah menerima baik apa saja sebagai benar jika Anda tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai kebenarannya. Yang B, pecahkanlah tiap kesulitan Anda menjadi sebanyak mungkin bagian dan sebanyak yang dapat dilakukan untuk mempermudah penyelesaiannya secara lebih baik. Yang C, arahkan pemikiran Anda secara tertib, mulai dari objek yang paling sederhana dan paling mudah diketahui, lalu meningkat sedikit demi sedikit. Yang D, buatlah penomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin, dan tinjauan ulang secara menyeluruh, sehingga Anda dapat merasa pasti tidak satu pun yang ketinggalan. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. Yang A, mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri. Yang B, bertindak tegas dan mantap, baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. Yang C, berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas 2 substansi, yaitu jiwa bernalar dan jasmani yang meluas. Yang keenam, 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Selanjutnya, menurut Alfred Julius Ayer, positifme logik. Ajaran terpenting dari Alfred Julius Ayer yang terkait dengan masalah metodologi yaitu dalam prinsip verifikasi. Ayer termasuk salah satu penganut positifme logika. Positifme logik berprinsip sesuatu yang tidak dapat diukur itu tidak mempunyai makna.
Dengan demikian, makna sebuah proposisi tergantung apakah kita dapat melakukan verifikasi terhadap proposisi yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Karl Raimund Popper, filsuf kontemporer. Popper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran terhadap teori yang telah ada. Popper mengajukan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri. Yang kedua, bertindak tegas dan mantap, baik pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. Yang ketiga, berusaha lebih mengubah diri daripada merombak tatanan dunia. Selanjutnya, menurut Michel Polanyi, Miotika Teknik. Menurut Michel Polanyi, pengembangan ilmu pengetahuan menuntut kehidupan kreatif. Masyarakat ilmiah yang pada gilirannya didasarkan pada kepercayaan akan kemungkinan terungkapnya kebenaran-kebenaran yang hingga kini masih tersembunyi. Tugas filsafat terutama adalah membedah penyakit-penyakit pikiran yang hanya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendasar terhadap setiap pandangan yang mendasari masyarakat. Tujuan dari metode miotika teknik yaitu untuk menemukan alternatif-alternatif baru bagi hidup manusia sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kekeliruan tesis positifme tidak hanya pada sikapnya yang menolak cita rasa estetis dan nilai moral Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.